Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pertemuan ini ya, apa yang diagendakan oleh FIS dan IMES gitu. Perkenalkan, nama Mas Tengku Muhammad Hasan Asari. Kalau di kampus biasanya dipanggil Tengku gitu. Terus sekarang lagi sambil nyambi kuliah gitu di semester akhir di UGM. Mohon doanya ya, semoga lancar gitu. Baik, kita langsung mulai aja. Yuk, next, Mas. Nah, halo. Terlalu cepat kayaknya. Kalau enggak, Mas aja coba yang share screen biar apa? Biar enak juga. Oke. Boleh minta di allow atau diizinkan untuk share screen. Baik Mas, ditunggu sebentar. Oke, oke. Sudah Mas, sudah bisa share screen. Oke. Kalau ini udah kelihatan penuh belum? Sudah Mas, sudah terlihat. Lasernya kelihatan? Sudah terlihat. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh tahu kenalan dulu, ini dari angkatan berapa aja ya? Sekarang ini teman-teman 2000 berapa gitu maksudnya di UMY ya? Iya. 2000 Ada berapa? angkatan 2018, 2019, 2020, 2021. Oh, oke. Oke, masih muda-muda semua. Oke, ya Dari udah luar kita. kampus juga ada. Oh, ada juga. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Jadi temanya di sini Mas menyesuaikan dari yang dikasih panitia, yaitu transformasi digital untuk ketahanan dan daya saing industri keuangan syariah di era pasca pandemi, seperti itu. Nah, di sini kenapa terlihat 4.0 industri, karena hubungannya dengan digitalisasi begitu. Nah, materi ini juga dibagi 3 poin besar, yaitu pertama tentang gambaran mengenai bagaimana industri keuangan syariah di Indonesia saat ini, begitu, dan yang kedua peran regulator dan pelaku dalam transformasi digital, dan yang ketiga daya industri keuangan syariah pada pandemi COVID ini, seperti itu. Yang pertama kita mulai dulu dari melihat dari perkembangan revolusi industri 4.0 begitu ya, atau 4.0. Nah, perkembangan teknologi ini yaitu main core-nya atau main ID-nya itu terletak pada Internet of Things atau cloud computing artificial intelligence atau dan machine learning. Jadi semuanya itu sudah terkontrol oleh dari jarak jauh, di mana saja dan kapan saja. Dan poin-poin penting dalam revolusi industri 4.0 ini yaitu terutama pada perubahan ekspektasi konsumen, di mana konsumen itu yang sekarang berpikiran lebih maju begitu ya dikatakan. Jadi sehingga permintaan konsumen itu beragam dan terutama dari kecepatan pelayanan, sehingga dengan adanya Internet of Things atau artificial intelligence itu mempercepat pelayanan. Misal teman-teman kayak beli tiket, kalau zaman dulu kan harus ke loket gitu. Nah, sekarang udah bisa melalui aplikasi, itu contoh sederhananya. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas produk. Nah, ini didorong oleh inovasi dari berbagai macam manufaktur atau pabrikan. Dan yang ketiga, munculnya kemitraan baru. Nah, kemitraan baru ini sangat penting karena untuk maju itu susah untuk sendiri, melainkan harus bersama-sama begitu ya. Contohnya saja
merger yang paling baru itu Gojek dan Tokopedia. Dan yang keempat, perubahan model bisnis konvensional menjadi digital. Bahkan sering disebut disrupsi gitu ya. Gojek itu industri apa? Awalnya transportasi, tapi seiring berjalannya dia berbagai macam-macam gitu. Ada keuangannya, ada makanan, ada pokoknya banyak banget gitu. Sehingga dia juga nggak bisa dibilang sekarang itu Gojek itu bisnisnya di sektor transportasi nggak bisa dibilang seperti itu. Karena adanya perubahan model bisnis dalam proses digital. Nah, seiring dengan perkembangan COVID begitu ya, dalam tanda kutip, ketika COVID, seluruh masyarakat di dunia itu didorong atau dipaksa menjadi lebih digital. Contohnya saja seperti yang kita alami sekarang gitu. Biasanya seminar menjadi webinar begitu. Kalau dulu Mas ngisi seminar masih di ruang-ruang atau di aula dengan ketemu audiens langsung, jadi bisa ngasih souvenir dulu gitu ya. Mas dulu sering banget ngasih souvenir gitu karena dari hadiah kompetisi jarang Mas ambil karena udah kebanyakan. Jadi setiap Mas ngisi seminar, Mas kasih lagi gitu ke audiens. Nah, kemudian ada food delivery seperti Shopee Food begitu yang di Jogja yang ramai banget. Ada juga GoFood, GrabFood, berbagai macam promonya juga. Nah, itu untuk mendorong apa? Mendorong digitalisasinya itu. Kemudian kalau kita juga belanja misal jilbab atau celana, baju, pakaian gitu. Nah, itu juga melalui proses digital sekarang. Dan beberapa waktu yang lalu kan kita pernah mendengar tuh Matahari banyak tutup tokonya di mal-mal karena pengunjung lebih beralih ke digital atau media online. Dan proses pembayaran pun sekarang lebih ke online begitu. Kalau dulu online-nya masih transfer dan sekarang lebih cepat lagi menggunakan kris. Nanti kita akan bahas tentang kris sedikit di slide selanjutnya gitu ya. Nah, behavior atau keperilakuan begitu ya. Yang awalnya fisik bertemu langsung gitu. Misal belanja itu kalau ke mall ketemu langsung, bisa lihat barangnya, pegang bendanya, kainnya seperti apa. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Virtual economy itu kita hanya bisa lihat review orang. Jadi review itu bintang itu sangat berpengaruh begitu bagi kegunaan produk. Nah, dari sini kita juga harus bijak dalam memberi nilai atau rinciannya begitu karena itu nggak hanya untuk penjualnya saja, tapi untuk pembeli yang lain. Dia akan melihat review-review. Nah, disitulah perbedaan physical economy dan virtual economy seperti itu. Belum lagi dari segi pembayaran. Kalau dulu menggunakan uang secara langsung dan sekarang hanya sistem kris gitu ya, yang paling cepatnya. Nah, kalau yang transformasi in banking industry, ya sebenarnya ini nggak cuma banking industry gitu, semua industri keuangan lah pada umumnya. Di mana akselerasi digital itu bisnisnya sangat cepat. Kalau teman-teman sekarang di YouTube itu sering banget iklan Blue Bank ya, yang punyanya bank digitalnya BCA itu. Nah, itu salah satu akselerasi digitalnya. Kemudian inovasi-inovasi yang diberikan kalau dulu beli deposito reksadana itu harus misal kalau reksadana harus ke sekuritas, kalau deposito harus ke bank. Nah, sekarang bisa dijadikan satu dengan inovasi itu begitu. Dan juga itu lebih efektif, efisien dan produktif begitu. Jadi dari produk yang tersebut konsumen merasa lebih cepat begitu. Jadi behavior inilah yang menjadi perbedaan. Nah, ini sebenarnya juga berhubungan dengan SDGs ya kalau kita dengar. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang dapat mapres bahasnya ini nih. Kalau dulu Mas bahasnya tentang ekonomi. Nah, sekarang keuangan dan teknologi gitu ya. Nah, itu lebih menitik beratkan poin nomor 9 gitu. Bagaimana industri dan inovasi begitu. Dengan tujuan SDGs ini kan untuk pembangunan yang sustainable atau berkelanjutan begitu ya. Pembangunan yang punya prinsip kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Jadi kalau misal punya bisnis perkebunan gitu sampai hutannya gundul gitu, nah itu kan nggak keberlanjutan, jadi nggak sesuai SDGs begitu. Nah, kalau poin yang atas, tengah, dan bawah itu perbedaannya tentang
sosial, ekonomi, dan hukum daripada masyarakat. Nah, sebenarnya kalau ekonomi itu lebih titik beratkan ke poin-poin nomor 1, 9, 10 begitu. Bagaimana mengurangi ketimpangan ekonomi, kemudian pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi itu yang bagus seperti pada poin nomor 8. Oke, kita masuk langsung ke ekonominya begitu ya. Nah, sebelum membahas ekonomi syariahnya, kita harus tahu dulu kalau metode penulisannya atau ilmiahnya itu namanya top down approach begitu. Nah, top down approach itu membahas dari yang paling besar dulu, yaitu globalnya, secara global. Nah, di sini yaitu pertumbuhan ekonomi global. Tentunya pertumbuhan ekonomi global ini pada tahun 2020 terkontraksi. Sebenarnya dari 2018 sampai 2019 itu sudah ekonomi global itu nggak baik-baik saja karena adanya perang dagang antara Amerika dan Cina seperti itu. Itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun negara lainnya. Nah, belum lagi datangnya COVID. Gitu. Sehingga datangnya COVID ini terkontraksi itu maksudnya negatif begitu, lebih enak dipahami seperti itu. Nah, rata-rata di dunia saja minus 3%. Apalagi di negara maju itu terkontraksinya sangat besar. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini Mas Stabilo aja. Nah, ini kalau negara-negara maju itu pasti tinggi-tinggi. Kenapa seperti itu? Negara maju ini mereka lebih menitik beratkan kepada sektor industri pabrikan yang besar seperti itu. Dengan pabrikan yang besar, jika terjadi krisis maka jantung perekonomiannya langsung jatuh drastis. Begitu. Nah, bagaimana peran ekonomi syariah kalau secara umum begitu ya? Kita melihat di Indonesia kok bisa kecil begitu, terutama di negara berkembang. Negara berkembang itu nggak sebesar minusnya di negara maju karena prinsipnya itu ekonominya tidak kapitalis atau tidak terpusat hanya di pabrikan. Indonesia sendiri banyak hampir 50% PDB Indonesia itu disokong oleh UMKM. Nah, UMKM ini berprinsip pada ekonomi syariah seperti itu. Ekonomi syariah itu mereka itu tidak terfokus satu tapi banyak begitu. Jadi jika dianalogikan kalau negara maju itu pakai satu kapal besar, kalau nabrak udah langsung hancur semua. Kalau ekonomi syariah itu banyak kapalnya gitu. Jadi kapalnya nggak hanya besar satu gitu, kapalnya banyak. Jadi kalau satu nabrak masih ada kapal lainnya begitu. Jadi lebih stabil lah, bisa dikatakan seperti itu. Oke, kemudian untuk PMI atau Purchase Manufacturing Index begitu ya. Nah, ini terjadi penurunan di sini. Nah, kenapa begitu terjadi penurunan? Ini adalah indeks untuk mengukur tentang manufaktur di Indonesia atau fabrikasinya begitulah. Nah, itu nilai normalnya di angka 50. Kalau di bawah 50 ini berarti keadaan ekonomi atau keadaan manufaktur di negara tersebut tidak bagus. Tetapi ini secara bersamaan dengan negara lain karena terjadi COVID. Nah, ini mengindikasikan kenapa ini manufaktur yang turun ya karena orang mengurangi daya beli sehingga pabrik-pabrik tidak memproduksi banyak gitu dan kantor-kantor pun banyak yang tutup karena work from home begitu. Jadi terkontraksi di sini seperti itu. Dan inflasinya Indonesia bagaimana? Inflasinya Indonesia sendiri kalau kita melihat pada tahun 2020 itu sempat mengalami penurunan. Tapi adanya kepastian vaksin pada akhir tahun ini menjadi trigger untuk kembali kenaikan sebelum varian Delta datang pada pertengahan tahun kemarin seperti itu. Nah, sedangkan di pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ini itu pada tahun 2020 kan ini turun ya karena COVID. Nah, itu kan ditopangnya sebenarnya macam-macam. Ada pertumbuhan ekonomi itu. Ada konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, ekspor impor, dan investasi seperti itu. Nah, konsumsi rumah tangga otomatis turun. Konsumsi pemerintah otomatis turun juga karena pendapatannya melalui pajak juga turun. Karena orang yang membayar pajak atau pengusaha yang untuk bayar pajak itu kan berkurang sehingga konsumsi pemerintah atau APBN atau APBD itu berkurang juga sehingga adanya kalau teman-teman pernah dengar refocusing anggaran itu ya seperti itu begitu. Nah,
juga apalagi ekspor impor gitu kan adanya pembatasan atau lockdown gitu di masing-masing negara. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita bahas ekonomi syariahnya dalam skala global. Nah, posisi Indonesia itu sekarang bagaimana gitu? Kalau kita lihat dari berdasar ranking Global Islamic Economy Indicator, Indonesia itu berada di peringkat keempat. Peringkat keempat itu di bawahnya Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Tetapi ini sudah mengalami kenaikan dari posisi sebelumnya, yaitu menempati posisi kelima. Sebenarnya ini nggak hanya dibahas keuangan, kalau dalam posisi dalam ekonomi syariah global, ada macam-macam, adanya pakaian busana, makanan halal, media atau rekreasi, kemudian keuangan syariah, kemudian obat-obatan, dan tempat apa ya, tempat muslim travel gitu. Kayak kalau teman-teman pernah kawasan wisata halal, nah itu termasuk juga dalam indikator ekonomi syariah seperti itu. Kenapa kalau Malaysia itu lebih maju begitu? Karena mereka menerapkannya udah lebih duluan dan lebih lama, sedangkan Indonesia mulai dari ekonomi syariah itu lagi semangat-semangatnya mungkin kisaran 10 tahun terakhir begitu. Tetapi dengan semangat itu kita dapat terus menaiki peringkat maupun perlahan-lahan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk sekarang dalam posisi keuangan syariah globalnya. Kalau dalam posisi keuangan syariah global, ini khusus keuangan ya. Kalau tadi kan ekonomi syariah secara luas. Nah, kalau dari keuangan, kita peringkat 7 gitu. Nah, ini 7 dapat dari mana? 7 itu adanya aktivitas perbankan syariah. Yang ini. Kemudian asuransi syariah, non-bank syariah ini seperti pasar modal, pendanaan suku, dan reksadana. Nah, paling banyak itu ditopang oleh suku. Suku ini karena pemerintah kita, kalau teman-teman sering dengar tuh, kenapa Indonesia banyak utangnya gitu. Utang Indonesia banyak itu salah satunya dari suku itu begitu. Karena Menteri Keuangan kita sangat paham masyarakat di Indonesia ini mayoritas beragama Muslim. Jadi kalau menerbitkan obligasi bukan obligasi yang konvensional. Kalau konven tetap ada, tetapi yang suku juga banyak begitu. Sehingga adanya hal seperti ini juga menguntungkan bagi negara seperti itu. Dan yang kedua, Indonesia itu memperingkati apa naik 2 peringkat gitu, atau peringkat kedua dalam Islamic Finance Development Indicator. Jadi dalam pengembangan keuangan kita sangat cepat begitu. Belum lagi adanya terobosan penggabungan Bank Syariah Indonesia seperti itu. Itu menjadi sokok guru sokok guru itu penopang dalam perbankan syariah di Indonesia begitu. Nah, kalau ini profil keuangan syariah secara global. Kalau Indonesia tadi kan sekitar 99 dolar gitu, miliar dolar. Nah, kalau di dunia sendiri sekarang di posisinya itu sekitaran 2.000 hampir 3.000 begitu di kisaran segini. Kalau ini dari data 2019 itu 2.000 triliun US dollar. Nah, itu kan dari aset berbagai macam negara digabung jadi satu gitu. Sebenarnya ini sangat masih kecil dibanding dengan yang konvensional karena negara-negara ini yang ikut hanya negara Islam begitu. Sedangkan negara-negara Eropa dan Amerika mereka masih menggunakan sistem konvensional begitu. Nah, kenaikan ini juga berdasarkan ini dapat disimpulkan yaitu suku negara yang seperti Mas sampaikan tadi. Nah, untuk sebagai alat pemulihan ekonomi di era pasca pandemi begitu. Baik Malaysia, Indonesia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Nah, jadi sehingga adanya kenaikan tersebut begitu. Belum lagi adanya reksadana syariah kan teman-teman kadang saya juga sering tuh dapat DM atau chat gitu. Mas ajarin dong beli reksadana seperti apa, terutama yang syariah gitu. Kalau yang lain-lain juga mungkin udah paham gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian masuk ke sektor jasa keuangan syariah Indonesia. Itu dibagi atas 3 poin besar seperti itu ya. Adanya bank syariah, kemudian
institusi keuangan non-bank atau seperti asuransi, kemudian adanya pembiayaan, adanya dana pensiun, nah itu maksudnya ke INKB dan pasar modal syariah. Tetapi pasar modal ini tidak termasuk saham syariah, begitu ya. Ini poinnya di sini. Sedangkan untuk aset perbankan syariah itu juga terdiri dari 3 poin penyokongnya, yaitu kalau BUS itu Bank Umum Syariah, UUS ini unit usaha syariah, dan BPRS. Perbedaannya apa gitu? Nah, perbedaannya sendiri kalau BPRS ini biasanya level yang paling kecil yaitu tingkat kabupaten. Jadi kabupaten yang sudah paham aturan syariat, nggak mau terkena riba begitu. Nah, itu sudah menerapkan BPRS, bukan BPR lagi, ada S-nya begitu. Sehingga kenapa angkanya di sini kecil-kecil ya? Ya karena emang belum banyak BPRS dan sasarannya masih kabupaten. Sedangkan kalau unit usaha syariah, nah itu udah besar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalau teman-teman pernah dengar BCA Syariah, CIMB Syariah begitu ya, atau Bank Sinarmas Syariah. Nah, itu namanya unit usaha syariah karena mereka masih di bawah naungan bank utama begitu. Jadi mereka belum pisah 100%. Sedangkan kalau bank umum syariah itu mereka sudah berdiri sendiri begitu. Contohnya seperti apa? Seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia seperti itu. Nah, tentu dengan kalau semakin besar asetnya semakin tinggi, jadi semakin kelihatan seperti itu. Kenapa? BUS yang paling besar seperti itu ya, dan itu terus meningkat setiap tahunnya. Sebenarnya kalau kita melihat dari keseluruhan ini, itu eh, keuangan syariah itu sangat potensial begitu. Karena sangat potensial ya karena pertama penduduk masyarakat Indonesia 88% itu beragama Islam seperti itu. Ketertarikan tentang keuangan itu juga sangat tinggi. Itu sangat Mas rasakan terutama Mas sendiri sebagai pelakunya begitu ya, baik di pelaku pasar modal syariah maupun di keuangannya begitu. Nah, ini juga terbukti begitu dari aset INKB syariah atau dengan aset pasar modal syariahnya. Aset pasar modal syariah ini didominasi oleh suku negara tadi yang Mas bilang, oleh strateginya Menteri Keuangan kita untuk menambah APBN. Karena APBN kita hanya disokong oleh pajak. Kalau pajaknya kurang karena nggak ada apa masyarakatnya daya belinya turun, wajib pajaknya nggak dapat omset, dan penerimaan pajak berkurang otomatis kan, sehingga suku menjadi alternatif seperti itu oleh negara. Nah, indikator utama perbankan syariah itu teman-teman dapat lihat sendiri ya, bagaimana market share itu peredaran ya, perbankan syariah berbanding dengan perbankan konven gitu ya. Hanya 6,5%, sangat kecil sekali begitu. Dan yang konven masih sangat besar, 93%. Nah, itu kenapa syariah itu sulit, bukan sulit sih, masih emang kita kan masih baru mulai, kita mulai tahun 98 ya, itu baru benar-benar baru muncul, lahir Bank Muamalat satu-satunya keuangan syariah di Indonesia, dan itu baru berjalan sekarang mungkin 23 tahun begitu. Sedangkan kalau negara lain mungkin udah lama penerapan dan mulainya begitu. Dan ini juga yang Mas sampaikan juga pada diagram sebelahnya, ini yang paling kecil BPRS karena level kabupaten, kalau yang ini unit usaha syariah, dan ini bank umum syariah. Kalau kita melihat dari pertumbuhan perbankan syariah itu ini ditopang oleh selain asetnya gitu ya, aset itu terdiri dari kantor, semua peralatan itu aset. Dan kemudian ada pembiayaan yang didistribusikan PYD ini, dan DPK itu dana pihak ketiga. Sebenarnya dari tahun ke tahun ini kayak seperti melihat terturun ya gitu, PYD. PYD ini kenapa terlihat turun? Karena kalau kita melihat nyatanya pembiayaan yang disalurkan atau yang didistribusikan itu masih ada ribanya sebenarnya. Tetapi ada, kalau dibilang itu adalah oknum-oknum yang masih belum menerapkan prinsip syariah secara 100%. Nah, itulah kenapa pembiayaan syariah itu turun begitu. Kemudian kalau aset dan di namanya ketiganya terus bertumbuh seperti itu. Nah, ini yang Mas sampaikan tadi tentang kris begitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu sebagian. Kalau mungkin yang belum tahu,
kita denger apa videonya sebentar begitu ya. Kalau nggak ada suaranya nanti bilang. Kita mulai dulu. Mas, maaf, ini suaranya nggak muncul. Oke, oke. Oke, oke, tunggu ya. Udah terdengar belum? Belum, Mas. Gimana? Halo? Belum terdengar, Mas. Belum terdengar ya? Gimana ya Iya. caranya? Bisa diulang, Mas, share screen-nya nanti. Ada pengaturan share Oh, with gitu. audio, kalau enggak without audio. Oh, iya, iya. Oke, oke. Kita ulang ya. Quick Response Indonesian Standard atau KRIS adalah kode QR yang distandarisasi oleh Bank Indonesia. KRIS bukanlah aplikasi baru. Dengan KRIS, merchant cukup menyediakan satu QR untuk semua aplikasi pembayaran di Indonesia. Jadi, konsumen tidak perlu mengganti aplikasi QR-nya karena transaksi tetap bisa terjadi walaupun aplikasi QR konsumen berbeda dengan QR yang disediakan oleh merchant. Dengan standarisasi ini, transaksi digital jadi lebih mudah dan efisien. Oke, kedengaran kan suaranya? Dengar, Mas. Oke. Oke, lanjut ya. Quick Response Indonesia. Nah, dengan adanya KRIS tadi, itu salah satu sudah digitalisasi dari alat pembayaran Indonesia. Itu salah satu terobosan oleh Bank Indonesia. Begitu. Kenapa dibuat KRIS? Karena masing-masing aplikasi itu mempunyai alat pembayaran sendiri begitu, seperti GoPay, OVO, Link Aja, dan Shopee, ShopeePay gitu ya. Jadi kalau misalnya ada itu begitu, satu merchant atau satu UMKM, itu sangat repot menyediakan 4 printer yang kelihatan itu loh, yang bisa muter apa, bisa muter ngeprint gitu. Nah itu kan repot. Jadi kalau dengan satu kris itu hanya cukup dengan satu lembar, pakai aplikasi apa saja bisa dibayar pakai situ gitu. Dan biasanya kalau masih pengalaman Mas itu menggunakan BSI, nah itu sudah bisa kita menggunakannya pada yang ini begitu. Fiturnya atau fasilitasnya di sini. Dan kalau misalnya aplikasi fintech gitu ya, fintech yang untuk alat pembayaran. Nah, itu untuk alat pembayaran itu satu-satunya yang syariah hanya bisa link aja begitu. Sedangkan seperti GoPay, ShopeePay, dan lainnya itu belum bisa syariah. Terus apa perbedaannya begitu? Syariah dan syariah. Kalau syariah mereka menggunakan akad-akad dan prinsip-prinsip yang sesuai syariah. Jadi teman-teman lebih tenang dan lebih halal menyimpan uangnya di situ karena mereka juga menempatkan seluruh keuangan yang ada di link ini penjelasannya itu jadi di bank syariah begitu. Jadi semuanya sudah terintegrasi syariah seperti itu. Gitu. Itu untuk pembahasan bank dan digitalisasinya. Dan terutama ketika pandemi sih ini membantu sekali gitu. Kita tidak harus physical atau bersentuhan langsung dengan orang gitu. Kita dapat membayarnya langsung dengan transfer, kemudian kris atau dengan pembayaran langsung gitu ya. Nah, kedua kita masuk ke pasar modal syariah begitu. Kalau pasar modal syariah sendiri itu ditopang oleh saham syariah, korporasi, reksadana syariah dan sukuk negara. Dan kalau melihat dari komposisi yang paling banyak itu tentunya saham syariah. Karena apa? Karena jumlahnya sendiri 441. Mungkin kalau teman-teman di sini udah yang jadi investor, itu sangat tahu bagaimana kondisi
pasar modal syariah kita di Indonesia itu sangat bagus gitu dan sering menjadi acuan dunia seperti itu. Sehingga produk-produk lain seperti reksadana, sukuk dan korporasi ini masih tertinggal. Dan kelihatan ya di sini kenapa sukuk negara rendah di sini. Nah, sedangkan tadi di keuangan banyak. Jadi sukuk negara itu ini berdasarkan hitung jumlah jumlah ininya ya, jumlah barangnya begitu. Suku itu barangnya sedikit, tapi satu suku itu triliunan nilainya begitu. Sedangkan saham ini dia itu juga banyak dan triliunan juga. Nah, sedangkan reksadana itu kecil ya, kecil hanya 12% begitu. Tetapi produknya juga banyak, jadi bisa milih gitu lah, macam-macam. Dan biasanya kalau sesuatu apapun yang berkeuangan syariah begitu ya, saham syariah, kalau saham syariah nggak ada sih apa label halal apa label syariahnya. Jadi dia ada sistemnya nanti. Mas akan jelaskan di slide selanjutnya. Kalau dari syariah, suku negara atau korporasi itu ada, kalau kita mau beli ada embel-embelnya gitu, ada tulisan syariahnya begitu. Dan proporsi jumlah saham syariah itu paling paling banyak itu ya tentang perdagangan, jasa dan investasi, diikuti dengan real estate, kemudian dengan dasar dan kimia atau farmasi, pertambangan, dan sedangkan yang paling kecil itu perusahaan publik dan keuangan. Tentu kenapa keuangannya paling sedikit ya karena saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia kalau keuangan ya kebanyakan riba begitu. Jadi hanya sedikit yang masuk seperti BSI aja, BSI ada di saham syariah, kemudian ada Bank BTPN Syariah begitu. Hanya beberapa begitu yang syariah. Sedangkan yang lainnya seperti BRI, BNI itu nggak bisa masuk saham syariah karena mereka sudah dari tata kelola bisnisnya emang sudah riba dan haram seperti itu. Jadi tidak bisa masuk dalam saham syariah begitu. Jadi teman-teman harus hati-hati tuh beli sahamnya kalau akunnya apa yang konven ya, bukan akun syariah. Kalau akun syariah dia enak bisa ngerejek langsung. Nah, sistem yang ngerejek ini ada namanya SOTS. SOTS ini hanya tersedia pada ini apa? SOTS ini biasanya digunakan itu oleh sekuritas syariah gitu atau akun syariah. Jadi kalau kita pakai akun yang konven, kita tetap bisa beli saham-saham yang haram tersebut. Kalau sistem SOTS kita mau beli nih, misal beli BCA, nggak bisa langsung ketolak oleh sistem ini, namanya Syariah Online Trading System atau SOTS. Itulah canggihnya Indonesia. Jadi langsung kerejek dan keluar ayat biasanya kayak gitu. Kalau apa dan dilanjutkan berulang kali pun ya nggak bakalan bisa karena kita udah membuka namanya akun syariah seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini perkembangan suku korporasi. Suku ini sebenarnya sangat jarang kita ketahui karena hanya orang-orang tertentu saja yang membelinya karena emang harganya mahal begitu. Tidak terjangkau lah dengan kapasitas kita sebagai mahasiswa. Sedangkan suku negara itu biasanya lebih banyak nilainya. Kalau kita melihat di sini angkanya jauh berbeda kan. Kalau suku itu hanya 300 triliunan, sedangkan perbitan suku negara itu 1.600 karena tergolong cukup terjangkau untuk seluruh masyarakat. Nggak seluruh masyarakat sih, karena kan minimal 1 juta gitu ya. Kalau mau belajar bisa gitu 1 juta. Kalau korporasi kan ya besar-besar begitu nilainya. Dan itu berbagai macam akad juga digunakan seperti wakalah, akad mudharabah, ijarah begitu. Mudharabah ini seperti investasi seperti itu ya. Tentunya teman-teman dari FIS dan HIMES lebih jago gitu. Nah, kalau perkembangan reksadana syariah sendiri itu juga bagus ini diikuti dengan apa NAB-nya ya, atau nilai aktiva bersihnya itu sekitar 74 triliun. Terus bertumbuh nih nilainya. Dan jumlah reksadananya juga bertumbuh. Sekarang hampir menyentuh angka 300 seperti itu. Dan macam-macam reksadana syariah itu ada yang campur, ada yang khusus suku, pasar uang, terproteksi, efek luar negeri, saham, indeks, ETF, fixed income. Kalau ETF itu campuran gitu ya. Asik sih ETF, tapi Mas belum pernah belajar spesifik gitu tentang
cara analisis dan evaluasi dari ETF begitu. Nah, biasanya pengalaman kalau dulu yang jelas gitu ya, maksudnya jelas di sini menyediakan reksadana syariah itu kalau Mas dulu sempat nyoba beberapa aplikasi seperti Bibit dan Tanam Duit begitu ya. Kalau Tanam Duit mereka menyediakan beragam macam produk syariah lebih banyak dan metode pembayarannya juga lebih gampang dan lebih banyak juga produk-produknya. Sekali buka juga bisa beli di sini nih, suku di sini, reksadana di sini seperti itu. Nah, kalau di Bibit itu kemarin Mas juga nyari yang syariah, tapi saham-saham syariah bukan saham reksadana syariahnya nggak prospek gitu. Jadi menurut Mas manajer investasi dari Bibit kurang jago dalam mengelola investasi syariahnya begitu. Mereka lebih menitik beratkan ke konven sepertinya begitu. Kalau Ajaib, nah Ajaib itu belum syariah, jadi Mas nggak berani buka akun di sana begitu. Emang kemudahan membuka akun mudah, tetapi kalau kita nggak aman, nggak halal gitu, jadi lebih was-was gitu, jadi nggak lebih aman gitu. Nah, dalam proses pembayarannya pun juga dia bisa menggunakan link aja. Jadi kalau link aja kita sudah syariah, jadi udah terintegrasi gitu digitalisasinya dari proses pembelian melalui aplikasi A, pembayaran melalui aplikasi B begitu, dan topang oleh atau di top up gitu ya dari bank syariah kita. Jadi ketiga pilar ini syariah semua, komplitlah syariah dalam bertransaksi semuanya secara kafah begitu ya, secara menyeluruh. Nah, kalau melihat dari roadmap-nya gitu ya, perkembangan perbankan, sebenarnya ini nggak cuma perbankan, dari seluruh industri keuangan juga sama, yaitu penguatan struktur dan keunggulan kompetitif. Saya mengutip juga seperti yang juga disampaikan Ketua Komisioner OJK ya Pak Wimbo Santoso, kalau syariah mau menang sama konvensional itu gampang sebenarnya. Ciptakan produk-produk yang kok lebih kompetitif dan lebih unggul daripada konvensional, itu kita akan menang begitu. Kalau kita masih jadi followernya, ngikutin apa produk konvensional kita ikutin, kita nggak ada inovasi, nah itu sama aja kita nggak kompetitif di bidang seperti itu, di nomor satu ini. Gitu. Kita harus mengakselerasi juga konsolidasi dan penguatan kelompok antar bank syariah seperti itu, dan akselerasi transformasi digital gitu, terutama sih good governance dan kemudian manajemen risiko seperti itu, dan masih beragam macam seperti artificial intelligence-nya mendorong kerja semangat terkait teknologi begitu, dan yang paling penting juga perangkat pendukungnya atau enabler-nya begitu. Jadi pemimpin, SDM yang di bawah, infrastrukturnya, dan sinergi kolaborasi itu harus menjadi satu tekad, yaitu untuk memperkuat inklusi keuangan ekonomi syariah menjadi lebih baik seperti itu. Itu untuk roadmap-nya begitu ya, teman-teman juga bisa melihat di sini begitu. Nah, sedangkan kalau regulasinya sendiri bagaimana terhadap digitalisasi ini seperti itu. Kalau kita melihat overview-nya dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025, OJK sudah jelas mengeluarkan beberapa pilar begitu ya terkait akselerasi transformasi digital ini. Sebenarnya tidak hanya di perbankan, tapi juga di jasa keuangan. Adanya melihat dulu kalau kita itu biasanya kalau penelitian sebagai mahasiswa ya, kita identifikasi dulu menggunakan metode apa, kemudian baru mengambil keputusan gitu. Sehingga adanya seperti risiko dan peluang kolaborasi dengan tatanan institusi yang seperti apa, kemudian dicocokkan dengan teknologi dan data yang digunakan seperti itu. Dan muncullah akselerasi atau lompatan-lompatan kemajuan keuangan syariah seperti itu. Nah, kalau dari regulasi yang bakunya, nah seperti ini, teman-teman dapat memahaminya begitu. Kalau ini tadi Mas gambarkan sebagai yang mudah, menggunakan beberapa desain gitu. Ini Mas juga mengambil dari beberapa sumber begitu. Ini dari sumber baku yang disediakan oleh OJK seperti itu ya. Nah, terutama di sini nih, membangun integrasi SJK untuk meningkatkan nilai tambah keuangan syariah dalam pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah begitu. Jadi industri halal itu memang sangat penting sekarang sebagai prioritas begitu. Sedangkan dari Bank Indonesia sendiri bagaimana
kalau Bank Indonesia sendiri lebih menitik beratkan pada HVC atau HVC ya, halal value chain. Gitu. Ini seperti tadi makanan, kemudian adanya apa model pakaian, fashion, gitu, tempat rekreasi, gitu. Nah, dari Bank Indonesia juga sebenarnya mereka juga sudah membuat rancangan sebagai regulasi penguatnya. Gitu. Dan oke, sekian. Terima kasih dari Mas. Di sini beberapa sumber yang Mas gunakan dari macam-macam sih, dari IDX, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, kemudian adanya Kenex, MES, Bank Syariah, dan macam-macam gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sedikit dari Mas, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Tengku selaku pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sangat menarik. Untuk lebih jelasnya, kami buka sesi tanya jawab yang terdiri dari 2 termin, di mana untuk 1 terminnya terdiri dari 3 orang penanya. Mari dipersilakan kepada peserta diskusi yang ingin bertanya bisa langsung menuliskannya di room chat atau bisa dengan raise hand. Terlebih dahulu kemudian menghidupkan mikrofon dan juga videonya serta menyebutkan nama. Baik, sambil menunggu silakan untuk di Puterawang bisa raise hand dan dinyalakan mikrofon dan kameranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, Kak. Yang pertama, saya seringkali melihat di postingan IG itu kalau kayak saham, reksadana, sukuk pun itu dibilang haram gitu, karena tetap mengandung riba. Di mana di pengaturan OJK itu menurut fatwa DSN bahwa kategori saham-saham syariah adalah 1, produknya harus halal. 2, hutang ribawi perusahaan tersebut tidak boleh lebih dari 45%. Jadi ada kata masih ada hutang ribawi 45%. Yang ketiga, penghasilan haramnya tidak boleh lebih dari 10%. Jadi itu kan sudah jelas. Meskipun bisa dibilang hanya berapa persen, tapi kan ada penghasilan ribanya gitu. Lantas bagaimana gitu menurut Kakak gitu tentang hal tersebut gitu. Jadi masih mungkin orang masih banyak ragu gitu yang mau berinvestasi ke reksadana, obligasi atau sukuk. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana menurut Kakak atas adanya bank-bank digital gitu, bank-bank digital yang sekarang udah merajalela gitu, seperti kita lihat Bank Jago yang belum kita lihat perkembangannya bagaimana, utangnya aja masih banyak gitu. Itu apakah nanti bank syariah sendiri akan kalah bersaing dengan bank-bank digital seperti itu gitu, yang hanya menang mungkin bisa dibilang ya menang sentimen nama lah gitu, kayak gitu. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Kakak tentang isu-isu adanya metaverse menurut Kakak pribadi, dan kedepannya itu gimana gitu tentang potensi berhubungan dengan potensi syariah kedepannya gitu, adanya metaverse. Itu saja, terima kasih.
Saya izin perkenalkan, saya Dwi Putrawan Meherdianto dari IAIN Madura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Mas? Terserah panitia aja. Oh ya, mungkin bisa langsung dijawab saja. Oke, terima kasih dari Mas Dwi Putrawang ya. Pertanyaan yang sangat bagus dan kritis gitu, bagus sekali bagi sebagai mahasiswa. Itu juga pernah saya pertanyakan dan saya mencari-cari jawabannya. Yang pertama itu kategori saham syariah itu masih utangnya 45% dan pendapatan non halalnya 10% gitu ya. Kenapa masih ada seperti itu? Ini kan kajian fikih ya, kembali ke kajian fikih, ini bukan kajian akidah ya. Kalau kajian akidah kan strict gitu ya. Halal apa? Putih-putih, hitam-hitam itu kajian akidah. Kalau ini kan kembali ke fikih gitu. Dan sudah ada fatwa DSN. Itu kenapa masih diperbolehkan? Tidak bisa dipungkiri karena pertama, keadaan dunia dan perekonomian saat ini semuanya sudah menggunakan kapitalisasi. Nggak ada prinsip syariah sama sekali. Nah, untuk memulai syariah, kita tidak mungkin merubah langsung semuanya ke metode syariah. Gitu. Selain tidak adanya ketertarikan dari pelakunya, kalau regulatornya saja yang menerapkan, pelakunya juga nggak ada yang mau gabung tuh ke syariah. Jadi nol. Jadi kan harus ada kolaborasi tuh sesuai tema hari ini. Materi hari ini. Yang poin nomor 2 tadi, adanya peran pelaku, regulator, dan pelaku usaha itu harus klop gini loh. Nah, kalau misalnya 0%, nanti pelaku usahanya nggak ada yang mau gabung syariah begitu. Jadi ini menjadi kayak roadmap gitu. Oke, di tahun awal ini kita buat mungkin gini ya, kajian umumnya, kajian fikihnya tidak apa-apa itu untuk menuju ke arah yang lebih baik, maksudnya ke arah 0%-nya begitu. Karena kita harus memulai dengan perlahan begitu. Kalau saya mengutip juga kajian dari ini ya, bukan kata saya, ini kan dari misal Ustaz Kondang saja, Ustaz Abu Somad. Kenapa juga bank syariah itu seperti masih ada ininya gitu, ada ribanya. Ya mau gimana lagi, kita harus berperan emang mengikis itu sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung nol kan semuanya gitu, nggak bisa. Jadi semuanya perlu proses, itu jawaban nomor 1 kenapa masih ada persen-persen gitu. Dan itu pun sudah dikaji oleh ulama-ulama besar di majelis fatwa gitu ya, di MUI sana, di SN MUI begitu. Waktu itu Mas juga pernah ada seminar di UMY, Mas panitianya langsung, kami mengundang Prof. Jaih gitu. Itu khusus di pasar modal syariah. Beliau juga sudah profesor ya, karena banyak pertimbangan begitu. Kalau mau ya perannya ekonomi harus pelan-pelan begitu, dan nggak bisa langsung seperti itu. Itu yang pertama untuk saham syariah ya. Dan yang kedua, bank syariah apakah semakin tertinggal dengan adanya bank digital? Nah, itu kembali ke tadi yang Mas bahas pada poin ini, pada poin keunggulan kompetitif. Syariah itu gampang kalau mau menang lawan konvensional. Buat produk yang lebih inovatif dan lebih unggul. Itu yang dikatakan oleh Ketua OJK, Pak Wimbo Santoso. Jadi, kalau selama kita nggak bisa lebih inovatif dan lebih unggul sebagai generasi muda, itu sulit kita mengalahkan yang konvensional. Gitu. Jadi, kita mulai dari diri kita sendiri nih. Kita buat tulisan yang bagus, kalau misal kompetisi kita buat skripsi yang bagus tentang syariah, mulai dari yang kecil aja dulu begitu, karena dari yang kecil tersebut nanti jadi acuan gitu sebagai pengambilan keputusan seperti itu. Nah, itu untuk kenapa sebenarnya nggak tertinggal, kita itu posisinya sebagai perbankan syariah masih follower begitu, belum sebagai pionir. Jadi kalau mau merubah kita yang di depan, kita harus jadi pionirnya begitu. Jadi kitalah sebagai generasi muda harus mempunyai mindset gitu, yang lebih maju, lebih inovatif, lebih efektif dan efisien dalam menciptakan produk-produk syariah gitu ya. Nah, itu juga berkaitan dengan poin nomor 1. Kenapa nggak 0%? Kalau 0% nanti gimana ya? Kompetitifnya kita semakin nol gitu. Kita sedangkan peminat konvensional udah banyak, kita syariah masih sedikit, kalau kita membuat nol, kaget semua orang makin sedikit begitu yang ikut serta membantu ekonomi syariah kita begitu.
Dan yang ketiga, metaverse dan syariah begitu ya. Nah, kalau ini Mas juga belum mengkaji terlalu dalam begitu. Kalau metaverse ini kan lebih mendigitalisasi semuanya begitu. Dari apa ya, VR gitu ya. Kajian-kajian syariahnya juga Mas belum pernah dengar begitu. Jadi Mas belum berani ngomong karena kan kalau Mas menyampaikan harus berdasarkan penelitian atau hasil ilmiah begitu. Jadi Mas juga nggak berani mengambil keputusan sendiri begitu untuk yang poin metaverse begitu. Itu untuk jawaban dari Mas. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang salah boleh dikoreksi juga. Kita sambil sama-sama belajar. Baik, untuk saudari, apakah ada tanggapan atau sudah cukup atas jawaban yang diberikan? Mungkin bisa dibilang kalau kita masih bisa, bukan masih bisa sih, harus menerima meskipun berapa persen gitu. Berarti kita sekarang hidup di bahasanya ya, ya kita kan emang manusia memang pendosa gitu emang. Jadi ya kita apa ya, kita di ranah-ranah perkembangan, tapi dalam hal kita kena dosanya gitu, kayak gitu kan. Kalau kita apa ya, kalau kita harus menerima keadaan seperti ini gitu. Dan itu pun kalau saya lihat di sini kan untuk kategori saham-saham syariah gitu. Mungkin kalau saham kan bisa dilihat banyak gitu, fundamentalnya itu banyak gitu, nggak dilihat dari utang gini-gininya kan gitu. Tapi saya menerimanya mungkin kalau bank memang utangnya apa ya, dapat pendapatan atau mengembangkan usahanya itu ya berhutang gitu dari minjam gitu kan Kak ya. Jadi gitu. Jadi mungkin saya bisa menerimanya, dan masalah bank syariah bisa bersaing apa tidaknya itu tergantung pada diri kita sendiri katanya Kakak, seperti itu. Tapi kalau kita lihat kan bank syariah itu kan turunan atau uus dari bank konvensional kan. Kayaknya kayak gitu kan Kak ya. Maksudnya kita itu masih ada di bawah mereka gitu. Maksudnya kita mengikuti alurnya mereka kayaknya kayak gitu. Mungkin ada perbedaannya ya prinsip syariahnya gitu. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Mas Dwi Putrawan. Mungkin yang lain, saya harapkan aktif bertanya ya, karena nanti ada door prize menarik untuk dua penanya terbaik. Baik, atas nama Noval Makarim bisa diajukan pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih pada moderator untuk waktu yang diberikan kepada saya. Kak Tengku, saya mau bertanya. Tadi kan sempat disinggung mengenai QRIS kan. Pertanyaan saya simpel sih. Apa sih peran ataupun tantangan QRIS di masa yang akan datang? Soalnya kan di Indonesia sendiri jaringan kan QRIS kan membutuhkan jaringan internet kan. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri jaringan internet itu belum merata gitu loh. Jadi efektifkah atau tantangan serta peluang QRIS di masa yang akan datang seperti itu, Kak Tengku? Makasih. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya yang digitalisasi. Kalau tantangannya ya seperti yang disampaikan juga beberapa pejabat tinggi dari Kominfo ataupun dari Bank Indonesia. Tantangan keris memang infrastruktur dari telekomunikasi itu sendiri. Telekomunikasi terutama di pedalaman gitu ya, atau di perbatasan atau di terluar atau 3T lah kita sebutnya seperti itu. Itu emang penerapannya belum maksimal, bahkan belum 100%. Seperti di tempat saya aja di Kalimantan begitu ya, itu baru mungkin 50% begitu penerapannya. Dan sebenarnya peluangnya sangat besar kalau misalnya digunakan seperti itu, karena apa ya, kecepatan dari efisiensi kan konsumen itu inginnya cepat begitu, dan proses digitalisasi dan berdasarkan sensus penduduk juga itu dari BPS Mas lihat
kaum generasi milenial X, Z gitu ya. Itu lebih banyak. Kalau misal berarti kan regenerasi nih. Kalau misalnya generasi milenial semakin tua, otomatis kan anak-anaknya nanti juga semakin lebih bagus. Nah, sebenarnya peluang terciptanya ya juga semakin maksimal seperti itu. Dan itu juga dibarengin dengan kapasitas internetnya. Kalau kapasitas internet, kalau dari Kominfo sendiri sudah menyatakan Indonesia sudah terhubung semuanya dengan sistem palapering gitu ya. Palapering dengan dibagi 3 wilayah, timur, barat, tengah seperti itu. Nah, itu udah terhubung semuanya. Tapi masih adanya kendala itu, kendalanya sebenarnya di baby boomers itu begitu, kesulitan menggunakan smartphone. Nah, itu menjadi tantangannya di situ sebenarnya. Kalau infrastruktur itu bisa dikejar dan dibangun, sedangkan mindset itu yang sulit. Nah, jadi kalau misalnya ditanya ke depan, mindset yang sekarang aja anak mudanya kalau udah paham anak muda yang sekarang, otomatis nanti generasi anak-anaknya makin lebih paham gitu tentang proses digitalisasi sendiri seperti itu. Dan dalam proses alat pembayarannya juga nggak ada denda, nggak ada salah kaprah, maksudnya nggak ada kelebihan dana ataupun kekurangan gitu. Jadi sesuai prinsip syariah masih berlaku seperti dan masih halal gitu, tidak ada menyalahi aturan gitu. Begitu Mas Nopal Makarim. Baik, untuk Saudara Novel, apakah sudah cukup atas jawaban yang diberikan? Sudah lebih dari cukup. Terima kasih Kak Tengku. Jazakallahu khairan. Sama. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, untuk ini saya juga ingin bertanya, bagaimana misalnya untuk menanggulangi kendala-kendala yang tadi, misalnya baby boomer tadi, untuk mungkin yang di pedalaman, susah untuk menggunakan smartphone, dan mereka lebih memilih transaksi cash, karena mungkin mereka mikirnya ribet ya pakai HP harus ini, sedangkan mereka aja kadang bisa menggunakan HP itu udah bersyukur banget itu. Gimana cara menanggulanginya? Misalnya merubah mindset agar digitalisasi itu menyebar luas sampai ke pedalaman seperti itu. Terus untuk keuangan syariah sendiri, bagaimana untuk menarik perhatian kalangan muda terkait keuangan syariah? Soalnya masih agak minim terkait untuk di kalangan muda yang sekarang. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau jawaban nomor 1, bagaimana mengubah mindset gitu ya. Itu jawaban yang sulit sih, karena saya juga udah langsung gitu. Orang tua saya misal contoh begitu. Jadi emang kalau mindset emang ya gimana ya ngubahnya, namanya juga ke orang tua begitu. Jadi kita juga nggak bisa maksa tentang proses digitalisasi. Digitalisasi ini kan kita juga kembali kepada tujuan utamanya, yaitu untuk memudahkan konsumen atau penggunanya begitu. Jadi kalau mindset baby boomer itu menurut mereka itu sulit, ya udah berarti tujuan dari fasilitas alat pembayaran juga nggak tercapai begitu kan. Tujuannya untuk mempermudah. Nah, jadi siapa yang merasa mudah silahkan pakai. Kalau merasa yang sulit malah nggak usah digunain gitu. Malah daripada salah bayar ngisi krisnya nanti malah 1 juta gitu. Bayar 10.000 bayar 1 juta. Jadi malah nggak tercapai begitu kemudahan dalam efektif dan efisiennya dalam penggunaan kris gitu. Jadi selama mereka masih nyaman begitu ya udah laksanain aja gitu, karena merubah mindset itu sangat sulit begitu. Kemudian yang kedua tentang literasi gitu ya untuk masa anak muda sekarang. Emang ini juga tantangan yang sangat-sangat tantangan gitu, karena masalahnya sendiri. Tapi hal yang paling mudah solusi itu teman-teman sharing aja di misal kalau punya Instastory atau ngeposting gitu pengalaman transaksi syariah begitu. Karena Mas beberapa bulan yang lalu sharing ini tentang sedekah subuh menggunakan kris. Jadi kalau kita sedekah subuh gitu, nggak harus nyari kotak amal, nggak harus pergi ke pondok, ke tempat yatim piatu, ke tempat masjid, nggak perlu gitu. Kalau sedekah subuh kan sesuai dalilnya, setiap subuh itu malaikat turun. Yang satu malaikat berdoa, ya Allah,
tambahlah rezeki bagi orang yang menginfakkan hartanya pada subuh ini ingin bertambah, Hmm. dan binasakanlah satunya ini yang nggak mau sedekah dengan kehancuran begitulah intinya begitu. Nah, alternatifnya gimana kita yang enak? Kita bisa foto tuh kris. Krisnya bisa kita foto. Kemudian kalau mau kita mau bayar itu tinggal di ini tuh. Tinggal di upload nih. Mas ada gambarnya. Jadi Mas udah nyimpan beberapa kris di HP gitu ya. Kris di HP ini kalau teman-teman mau sedekah subuh gitu, Mas sampein di story, ya tinggal upload aja gitu. Sedekahnya juga gampang, bisa 1.000, 2.000 dan nggak ketahuan orang juga kita mau infak berapapun. Jadi kalau mau meliterasi teman-teman yang muda, nah itu langsung dengan pengalaman kita, praktek kita gitu, kehidupan sehari-hari kita gimana gitu. Sebagai kita kan orang ekonominya gitu, orang keuangannya. Nah, kita harus menjelaskan dengan cara bercerita begitu. Cerita yang paling bagus gimana? Dengan sistem digitalisasi ini. Misal ya di story Instagram, story WA, atau posting Facebook, story Facebook. Ceritakan saja begitu. Pertama dalilnya ini begitu. Biar mudah caranya gini nih gitu. Jadi langsung banyak ke DM. Waduh, gimana tuh caranya gitu. Nanya-nanya deh langsung. Nah, otomatis dakwah juga dapat, literasi keuangan juga dapat gitu. Jadi ilmu dunia dapat, pahala di akhirat insya Allah dapat juga. Jadi kalau orang baru tahu dengan aktivitas begitu, otomatis kan bisa dibilang amal jariah juga gitu. Kalau dia ngelakuin itu infak subuhnya setiap hari gitu. Wah, aku infak subuh sekarang gara-gara si A nih gitu, ngikut dia. Karena dia dulu ngingatin gitu lewat story Instagram misal gitu. Jadi sangat mudah sebenarnya dengan literasi digitalisasi gitu. Cukup tiduran pun juga bisa gitu. Nggak harus sekarang ketemu orangnya langsung begitu. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih banyak. Masya Allah sekali ya, dengan digitalisasi ini kita juga bisa berdakwah dengan cara sedekah, lewat digital banking atau mobile banking, sekalian sholat, kita juga bisa sedekah lewat mobile banking. Jadi kita juga bisa tahu atau menyebarkan kebaikan dengan lewat era digitalisasi juga. Dari situ kita juga bisa menyebarkan ilmu tentang ekonomi syariah juga. Dikarenakan sekarang sudah pukul 11.22, maka kita harus mengakhiri webinar pada hari ini. Dan hari ini, maka saya simpulkan bahwa di era digitalisasi ini untuk meningkatkannya berasal dari individu kita diri sendiri. Dan juga kita juga bisa berdakwah lewat era digitalisasi ini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Tengku Muhammad Hasan Asari, SAKRSA, selaku pemateri yang telah berbagi ilmunya, dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada peserta webinar pada pagi hari ini. Mohon maaf Mas, untuk selanjutnya kami ada sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Peserta webinar diharapkan on kamera ya, untuk dokumentasi. Kami beri waktu 2 menit untuk siap-siap. Yang mungkin yang laki-laki mau nyisir dulu, yang perempuan mau rapi-rapi kerudung dulu, kita tunggu ya. Kita mulai ya sesi dokumentasinya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke.
Untuk slide kedua, kita hitung ya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. Slide terakhir, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih peserta webinar yang sudah hadir pada pagi hari ini. Untuk penanya, nanti kita lanjutkan di grup webinar. Untuk Mas Tengku, bisa silakan jika mau meninggalkan room. Terima kasih banyak untuk materi yang sangat menarik dan bermanfaat pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Semangat ya. Mengembangkan ekonomi halal. Makan yang halal ya. Jangan lupa. Assalamualaikum. Terima kasih. Untuk peserta harap stay di room karena setelah ini ada sesi kuis dan ada hadiah menarik setelahnya. Baik, Mas, untuk Kahote bisa di share screen. Untuk menunggu persiapan kuis, kami akan menayangkan beberapa video. Oke, teman-teman bisa langsung join ya untuk kuisnya. Dan nanti dapat hadiah door prize untuk pemenang juara 1, 2, dan 3. Oh ya, untuk link presensi nanti akan kami share setelah kuis.
Teman-teman segera join ya. Eh, kita akan mulai bersama kuisnya. Kita siap-siap mulai ya kuisnya. Apa ada yang mau join lagi? Kita tunggu yang mau join. Sore ya. Ayo 2 menit lagi. Nanti dapat door prize menarik. Siap ya, kita mulai hitungan 3, 2, 1, mulai. Ayo, halal food, Islamic finance, modern fashion, apa furniture? Wah, banyak nih. Berarti banyak yang merhatiin ya ini. Jawaban yang benar furniture. Ada yang biru. Siapa itu pilih? Wah, keren. Banyak yang benar. Wah, Nadia Ardawinan beralih ke peringkat pertama. Ayo, ini namanya Surya Mania. Semangat.
Ayo. Wah. Ayo semangat semuanya. Nanti untuk pemenang jangan lupa di screenshot ya untuk konfirmasi pengambilan door prize. Semangat. Semangat. Dapat hadiah. Begitu main. Semangat. Ada tadi, ada saya kebinekaan. Dia sering nonton Puan Maharani. Wah, semangat semuanya. Semangat. Semangat. Ya, satu lagi. Pemenang nanti di screenshot ya. Untuk pengambilan door prize. Oke, kita lihat juaranya. Juara 3 ada Kepak Sayap Kebinekaan. Juara 2 ada Naungan, juara 1 ada Jing Jing. Ines, mana selamat untuk 3 memenangkan webinar pagi ini. Bisa di screenshot ya, nanti bisa konfirmasi untuk pengambilan door prize. Sambil menunggu baik, sambil menunggu pengumuman penanya terbaik, kita akan menayangkan beberapa video sebelumnya.
Baik, kami umumkan untuk dua penanya terbaik, yaitu selamat untuk Mas Dwi Putrawang dan Mas Noval Makarim. Diharapkan konfirmasi ke admin panitia webinar untuk pengambilan door prize. Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi kuis, baik untuk pemenang Kahoot dan penanya terbaik bisa konfirmasi ke nomor kontak person yang ada di poster webinar. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pemaparan materi dan kuis pada hari ini, maka berakhir juga acara webinar kita pada pagi hari ini. Saya harap acara ini menjadi acara yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa menginspirasi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Sukses ya buat CUT sama PPKK, semangat ke depannya. Baik kalian. Makasih guys, semangat ya CUT sama PPKK. Iya, Mas Noval. Keren banget. Mas Noval dapat prize. Ditahan. Sumpah, keren banget, gila. Collab dong dua divisi. Keren. Lanjutkan. Bismillah. Aku live dulu ya. Assalamualaikum. Semangat pokoknya kalian mah. Kok kayak gini sih? PPT-nya. Ini masuk kemana nih? Dan kemana nih? Dan kemana nih?